Halo semua, ketemu lagi dengan saya Imelda Akmal. Hari ini pagi yang cerah sekali ini, langit biru dan matahari bersinar bagus banget. Kita hari ini sudah sampai di Bintaro, tepatnya di studio kerjanya ARMS, yang kali ini kita akan bertemu dengan Muhammad Sagita atau biasa dipanggil Agit. Kita akan visit tempat kerja atau studio arsitektur mereka untuk kita lihat desainnya seperti apa dan akan ngobrol-ngobrol dengan Agit. Yuk kita ke dalam. Hai. Halo. Hai Mbak Imel. Hai, apa kabar? Baik. Akhirnya aku nyampe ke sini. Mbak Imel masuk, Mbak Imel. Oh iya, kita masuk dari sini ya? Ntar. Oh iya, boleh. Dorong aja. Apa Apa kabar, Mbak Imel? Baik, seneng banget akhirnya nyampe di sini padahal nggak terlalu jauh dari rumah ya. Iya. Properti ini sekitar 2020 Maret, terus kita mulai renovasinya sekitar sampai akhir 2020, jadi 2021 awal kita udah pindah ke sini. Oh, iya, okay. Januari 2021 awal. Ya, ya. Ini rumah tahun 85, memang rumah deret susun, rata-rata lebarnya sekitar 6 meter, luas tanah sekitar 100 lah, mendekati 100. Jadi bagian depan ini kita buat carport, kita ingin ketinggiannya justru biasanya orang tuh bikinnya hampir ke 3 meter, jadi kalau lihat dengan tetangga, ini justru yang paling pendek. Secara proporsi kita pengen dia lebih kerasa, lebih humble aja, lebih... Oke. Gitu. Dan ini carport satu mobil, ini buat entrance-nya ya? Entrance, terkadang juga motor kalau malam hari. Kalau biasanya orang itu bikin rumah, selalu semua dijadiin perkerasan ya. Perkerasan dan terus ketutup semua gelap gitu ya? Jadi akhirnya ini kita sengaja, Okay. kita ingin ada semacam feature landscape yang memang menembus atau nge-break dua sisi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kan nge-break ya? Ya, jadi kan lebih ringan, yang ini bahkan tidak pakai penutup atap, hanya berfungsi sebagai shading. Jadi dia tembus air ya? Tembus air, yang sisi sana memang secara fungsi memerlukan penutup, jadi kita tutup. Gitu. Oke, dan ini diisi kerikil aja? Iya. Nah, yang di bagian sini memang sengaja dibuat korosi, tapi sebenarnya kalau lihat dari depan, ini adalah usaha kita untuk membuat WC barunya. Justru biasanya kalau toilet di sisi di belakang, tapi karena keterbatasan site kita taruh di paling depan, sehingga dia juga secara natural ventilation langsung dapat ke expose. Jadi fasadnya ini dibuat dari besi tanpa finishing dan secara alami, cuaca panas, hujan, matahari, dia menjadi korosif dan justru itu warna yang dicari gitu. Iya. Kita merubah sedikit flow orang masuk ke studio ini. Kalau sebelumnya itu masuk kayak dari arah carport tetapi masuk ke sisi samping, ini kita buat jendela tapi berfungsi sebagai pintu utama juga. Ya, ini semua ceilingnya yang sebelumnya tetap kita expose, sengaja kita buat permainan leveling ceiling. Nah, di bagian sini sengaja yang paling rendah, ini cukup rendah sih, hanya 2,2 meter. Sebagian sisinya itu karena terkendala memang ada balok existing sebelumnya yang cukup pendek, mendekati ke 2,2. Ya, ini berarti nanti kalau in the future-nya jadi semacam showcase kita ya. Ada beberapa kan kita punya produk-produk gitu, kursi, lampu. Ini nanti jadi semacam display tapi belum jadi sih. Ya, ini teman-teman ini di sini kerjanya di studio di bagian bawah. Jadi dengan ceiling yang rendah tadi dikarenakan balok ini, Mbak Imel. Balok ini tuh sangat pendek ya, hampir 2,2. Ini balok existing di baliknya ini. Di bagian sini kita dapat lebih lega lah, 2,4 meter. Oh, di sana lebih tinggi ya? Iya, betul. Tapi di ujung sengaja kita bikin bener-bener ibaratnya frameless. Kita pilih aluminium yang spesial yang lebarnya hanya 19 mm. Jadi kalau kita pandangan kita kan plong bisa sampai ke belakang. Dan ini satu hal yang krusial nih buat rumah-rumah renovasi. Biasanya orang itu ketika nge-extend rumah selalu mereka tutup.
atapnya mereka tutup juga biar kerasanya lebih luas. Padahal itu salah satu langkah yang salah. Jadi kita mengembalikan ke fungsi yang benarnya lah. Sebetulnya rata-rata rumah developer di bagian belakang ada ruang terbuka sedikit untuk memasukkan cahaya matahari dan udara, tapi sering sekali sama pemilik ditutup untuk extension ruang. Ini Agit mengembalikan lagi sehingga tetap masuk matahari dan udara. Dan seperti kita punya teras juga ya. Iya, dan fungsinya kalau kita sekarang lebih ke outdoor, AC dan lain-lain semua dibuang ke belakang. Oh, utilitas. Taruh di sana, jadi rapi. Ya. Awal mula rumah tahun 85 seringnya tangga kayu. Nah, kemarin secara bentuk udah menurut kita kurang safety di sisi ada kipasnya ya. Mereka buat ada karena trap yang kipas itu. Ya betul, karena keterbatasan space dari tahun 85 mereka bikin kipasnya hingga 8 anak tangga di kipas. Nah, kita pikir kadang bahaya juga, orang takut jatuh. Kita kurangin 2 step. Nah, secara ketinggian kita rasa masih nyaman gitu. Dan ini udah kita coba beberapa jenis tangga waktu itu, tetap kepentok ke masalah balok di situ. Jadi ya cuma ini yang paling bisa efisien untuk bentuknya. Jadi kalau begitu kita tadi naik tangga, kita masuk ke sisi kanan, ini asalnya adalah WC, toilet existing. Karena kita sudah punya toilet baru, kita benar-benar bongkar ke arah depan, yang sebelumnya hanya semacam jendela kecil Bovenlich di sisi atas. Kita benar-benar bongkar sehingga kita bisa lihat sampai ke sisi luar. Jadi kayak terbuka, peluang sampai ke sana dan bahkan kita tembuskan ke sisi belakang. Nah, di sisi ini kita jadikan meeting room, tapi dengan pintu yang super besar juga. Jadi kalau dibuka, benar-benar tembus ruangannya. Jadi satu ruangan panjang, kebuka ke depan dan kebuka ke belakang. Enak banget. Makanya pola lantainya juga menguatkan dengan statement tadi. Jadi pola lantainya kita buat linear memanjang ke arah memanjangnya ruang juga. Ini kayu ulin, jadi biar feel-nya seolah-olah kita kayak ada di sampingnya kolam renang, ada di outdoor, seperti itu. Efek lampu-lampu biasanya kita memang membuat satu aksen untuk linear light. Lampu garis itu dia mengarahkan. Ya. Jadi ini nanti kalau pas dibuka, dia terasa sebuah ruang menerus. Ya. Ruangnya menerus bahkan sampai ke dinding belakang, sampai dinding yang ada taman di tetangga. belakang. Iya, betul. Sengaja dikejar mencari dimensi kusen pintu yang kecil ya? Ya, biasanya ke arsitektur yang lebih modern, mereka tuh ingin sesuatu hal yang lebih bersatu antara dalam sama luar. Dan dia dengan frame yang lebih tipis, dari pandangan kita tipis, dia akan membuat lebih plong lagi, lebih terbuka. Jadi di meeting room ini memang kita mengundang klien juga ke kantor, apalagi kemarin kayak di masa pandemi itu mereka kurang nyaman juga untuk ketemu misalnya di kafe atau di luar, mereka lebih prefer datang ke kantor dan mereka bisa lihat-lihat sampel material di kantor kita. Dan biar terlihat rapi memang sengaja kita tampilkan aja, kita display seperti ini. Kalau dengan tertata gini mereka akan lebih enak juga ngelihatnya dan mereka bisa jadi merasakan bahwa yang dimaksud bedanya misalnya kayu solid dengan veneer tuh apa sih gitu. Bahkan dengan hal yang sama pun misalnya seperti ini contoh kayu ulin yang biasa kita pakai. Ini ada tebalnya minimum 25 mm. Ada orang yang menawarkan harganya misalnya jauh di bawahnya. Saya selalu tanya, coba cek tebalnya berapa gitu. Ternyata lebih tipis gitu. Dan yang lucu dari display material ada juga satu proyek rumah yang memang kepilih gara-gara kita ngedisplay material. Gimana ceritanya tuh? Kliennya bilang, saya mau ke Mas Agit aja enak bisa lihat materialnya langsung di kantor. Ini persis sebelah meeting room, Mbak Imel. Ini ada. Oke, hai. Aduh, maaf ya kita mengganggu kerja. Ya, ini saya, situ Anggi. Jadi memang kita mendesain furniture-nya itu modular juga. Ya, kalau nggak salah itu sekitar per modul 1,2 meter. Khusus yang meja ini 1,8 meter. Nah, ini modular repetitif sampai ke sana. Dan bawahnya sengaja kita floating lagi. Ulinnya biar kerasa dan kelihatan. Dan juga floating memang keren sih. Ya, dan lebih mudah dibersihkan. Oke, ya. Gitu. Ya, ini sekalian display lah, kita koleksi maket-maket kita. Kadang kita beli artwork gitu dari beberapa lokasi di Indonesia.
kadang seneng ada mobil-mobilan yang seneng miniatur aja sih pada intinya. Sama koleksi-koleksi bukunya ditaruh di sini sih. Jadi kalau Mbak Emel tadi lihat yang di sisi depan, itu jadi kebagi ke 3 modul. 6 meter kebagi menjadi 2 meter area studio ini, 2 meter tangga, dan 2 meter teras yang tadi. Bahkan ini mungkin cuma 180 ya, kalau bersihnya dengan dinding. Oke. Nah, tapi kalau di yang atas ini melebar, jadi mungkin sekitar 3 meter. Dan di studio bawah dia 2 modul menjadi 4 meter. Sebenarnya sederhana kalau dilihat dari desain depannya, kayak kebagi ke 3 modul. Studio modul mengambil 2, ini ngambil 1,5 modul, ini 1 modul. Pelajaran arsitektur di awal-awal semester kepake banget. Menyederhanakan. Menyederhanakan, Iya, tapi betul. memang terbukti fungsional banget. Ya, nah ini sama juga untuk LED-nya kita bikin memang continuous. Oh, jadi di sini di ruang kerja berdua ini ada living room-nya ya? Ya, kita desain spesial daybed ini dari ketinggiannya memang sesuai existing, secara sizingnya juga, dan ini kita kolaborasi dengan produk dari Jogja. Paling ujungnya ini sisa modul, karena itu dulu ada selisih perbedaan, akhirnya kita bikin untuk kulkasnya aja. Lebar 3 meter bisa untuk area kerja dan bisa untuk living room, saudara-saudara, 3 meter ya. Jadi nggak Dan perlu ini deh gede-gede banget Ya, 3 ya. cukup sih 3 sebenarnya. udah cukup ya, apalagi 4 ya. Apalagi ini plafonnya memang kita bikin tinggi seperti ini. Jadi kita mengikuti ke bentuk atapnya, jadinya space-nya kerasa lebih luas lagi. Bahwa kita hidup itu bisa dengan modul seperti ini dan dirancang dengan baik, jadinya tetap nyaman dan fungsional. Iya. Modul ini bisa jadi bahan exercise sama bahan studi. Padahal reuse dari struktur lama. Padahal nggak sengaja, itu reuse dari struktur lama yang Iya. kemudian dipikirin Jadi, dibuat modul seperti itu. Kita mensimplified aja sih. Jadi ngelihat denah Mensimplified. mana yang bisa disimplified, yaitu yang kita rapi-rapihkan gitu. Dan itulah harusnya exercise atau studi arsitek yang diperdalam tuh ke situnya juga ya, soal Iya. dimensi dan fungsi Iya. itu. Iya. Ya begitu Mbak Emel. Ya semoga happy dengan kunjungannya ke sini. Happy banget, happy beneran. Karena bukan hanya kita bisa menikmati ruang, tapi aku banyak belajar banget loh hari ini. Saya juga serius? makasih udah berkunjung ke sini. Sama-sama.